Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 19 April 2025. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, pada malam suci ini Tuhan kita Yesus beralih dari kematian memasuki kehidupan. Gereja mengundang putra-putrinya berkumpul mengadakan tirakatan. Kita mengikuti tirakatan ini untuk mengungkapkan iman kita akan Yesus Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya yang menghidupkan harapan serta memberikan kegembiraan karena telah jaya atas maut. Malam ini kita akan membarui janji baptis, membarui iman kita akan Tuhan. Hidupnya membuka harapan baru, hidup bersatu dengan Tuhan. Tetapi warta Paskah ini mengandung pula tugas baru bagi kita dan akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. Marilah kita berdoa. Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama-sama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih,
Yesus bangkit membawa terang cahaya kasih bagi dunia. Yesus mengubah kegelapan menjadi cahaya kehidupan. Yesus mengalahkan maut, kuasa dosa, menjadikan kehidupan bagi semua orang. Hidup kita ini milik Tuhan. Dialah yang memberikan kehidupan. Oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan kehidupan yang diberikannya kepadanya kepada kita. Hendaklah kita sebagai pesiarah yang penuh harapan. Pesiarah pengharapan selalu memiliki optimisme di dalam kehidupan ini. Ia berjuang untuk meluhurkan martabat manusia. Ia berjuang untuk memperjuangkan kesejahteraan hidup orang lain. Pesiarah pengharapan memiliki daya subsidiaritas. Jika ia mampu, ia membantu orang-orang yang tidak mampu, orang miskin, papa dan menderita. Daya kehidupan dari kebangkitan Kristus membangkitkan kita untuk berjuang dan memperjuangkan hidup orang lain dalam kesungguhan dan ketulusan hati. Terutama dalam dewasa ini banyak orang mengalami kesulitan, menjadi pengangguran, menjadi korban kekerasan, menjadi korban ketidakadilan. Oleh sebab itu kita hadir membawa sukacita, memberikan penghiburan dan kunjungan, sekaligus mendoakan dan bersama-sama berjalan untuk menata kehidupan yang lebih baru. Inilah iman kita, inilah iman Katolik. Gereja mengajak kita untuk bangkit berjalan, berjuang bersama, menata kehidupan dengan cahaya kasih, membentuk persaudaraan yang sejati. Jikalau kita berani hidup menderita dalam Yesus, maka kita pun akan dipermuliakan di dalam Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas santapan Paskah Putra-Mu yang telah kami terima. Kami mohon kuatkanlah kami dalam pesiaran hidup untuk menyongsong Paskah Putra-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku yang berbahagia, pada malam ini peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan meriah Paskah, yakni perayaan kebangkitan yang mulia. Demikian pula hidup kita di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru kepada kita. Dari sebab itu marilah kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga karena perayaan meriah Paskah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara terhadap segala dosa. Amin. Semoga karena kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahkan kepada saudara hidup abadi yang sempurna. Amin. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Amin. Semoga saudara sekalian, Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.